Seorang wanita tidak mengikat sabuk pengaman saat mendaki untuk menghemat waktu. Akibatnya, dia tergelincir dan jatuh ke dalam air terjun hingga meninggal. Keesokan harinya, rekan-rekannya baru bisa menghubungi penyelamatan helikopter untuk bantuan. Namun ketika dua anggota tim penyelamat turun dari pesawat, pilot berpengalaman dengan 14 tahun pengalaman terbang tidak memperhatikan. Tiba-tiba, terdengar suara keras saat baling-baling mengenai pohon besar di samping. Ia jatuh ke dalam ngarai. Dua anggota tim yang berada di tali terjatuh dengan keras ke tanah. Tetapi mereka tidak sempat memikirkan rasa sakit mereka sendiri. Mereka segera melepas tali yang terhubung dengan helikopter. Mereka dengan cepat menuju untuk memeriksa kondisi pesawat. Meskipun badan pesawat tampak relatif utuh, sayangnya, kelima anggota tim penyelamat di dalamnya telah meninggal semua. Kemudian, mereka menghubungi tim penyelamat darat untuk bantuan. Tim penyelamat berangkat dari jembatan Dousao di Okikubo, Prefektur Kyu, Jepang. Mereka terus berjalan menyusuri aliran sungai menuju lokasi kejadian. Mereka menemukan seorang pria terperangkap sekitar 100 meter dari air terjun lokasi kejadian. Awalnya, tim penyelamat mengira dia adalah korban yang diselamatkan. Namun kemudian mereka menyadari bahwa jenis kelamin tidak cocok. Saat mendekat untuk bertanya, baru diketahui bahwa pria itu adalah seorang blogger. Dia kebetulan melihat momen jatuhnya penyelamatan helikopter saat lewat. Jadi dia berpikir untuk pergi ke lokasi untuk menolong dan juga bisa mengambil foto untuk unggahan blog. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia juga jatuh dari ketinggian. Sekarang dia terluka di kepala dan sudah terbaring di sini selama beberapa jam. Dia telah mencoba berteriak meminta pertolongan. Namun, suaranya terseret oleh gemuruh air terjun di dekatnya di dalam ngarai. Yang lebih menyedihkan adalah tidak ada sinyal untuk telepon di dalam ngarai. Tim penyelamat terpaksa menggunakan peralatan khusus untuk melaporkan bahwa ada tambahan korban yang meminta bantuan helikopter. Sayangnya, pria itu tidak bisa menunggu kedatangan helikopter penyelamat. Ia pun kehilangan kesadaran. Akhirnya, dia dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal. Sejak tanggal 24 Juli tahun 2010. Dalam waktu singkat 2 hari, ada total 7 orang yang meninggal akibat serangkaian kecelakaan di ngarai tersebut. Namun, kecelakaan tersebut tidak berhenti di situ. Karena kecelakaan terjadi berulang kali. Hal ini menarik perhatian media secara besar-besaran. Jadi, stasiun televisi Jepang juga sangat ingin mendapatkan perhatian. Pada tanggal 31 Juli pukul 6.30 pagi, mereka mengorganisir wartawan untuk masuk ke gunung dan meliput lokasi jatuhnya helikopter. Demi alasan keamanan, wartawan dan fotografer menyewa seorang pemandu lokal yang familiar dengan medan untuk memandu mereka. Namun ketika sang pemandu melihat dua jurnalis hanya membawa telepon satelit, tidak ada perlengkapan lain untuk memasuki gunung. Bahkan pakaian yang mereka kenakan hanya kaos. Sang pemandu juga menyadari dengan jelas bahwa membawa kedua orang itu ke lokasi sangat berbahaya. Namun mengingat bahwa keduanya memiliki tugas meliput. Bahkan jika menghentikannya sepihak, mungkin juga sulit untuk meyakinkan. Kemudian sang pemandu berencana untuk membiarkan kedua orang itu merasakan dinginnya air sungai terlebih dahulu. Ingin membuat mereka merasakan bahaya sehingga mundur setelah mengalami. Menghentikan rencana untuk memasuki gunung. Maka ketiga orang itu mengabaikan peringatan bahaya di papan petunjuk. Dan melanjutkan perjalanan ke dalam gunung. Sang pemandu membawa kedua orang itu melalui rute tercepat menuju aliran sungai. Di sini,